diganggu nggak nih waktunya? Nah, saya minta waktu sebentar ya Bu Arin ya, berkaitan dengan kemarin kan minggu kemarin nih kita sudah praobservasi ya, dan dilanjutkan dengan observasi di mana Bu Arin sudah melakukan observasi di dalam kelas ini. Nah, di waktu ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Arin. Kira-kira nih bagaimana setelah observasi kemarin itu? Kalau setelah observasi merasa lega gitu ya, awalnya mungkin deg-degan, terus sekarang setelah dari perencanaan kan itu sudah kita maksimalkan, yang mulai dari perangkat, media, kemudian dan lain-lainnya itu sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Tapi kan pasti ada aja ya kekurangan-kekurangan ketika pelaksanaan, walaupun perencanaannya sudah sebagus apapun, tapi pasti ada aja yang lupa gitu ketika pelaksanaan. Nah, tapi ketika pelaksanaannya sebisa mungkin mengatasi apa kekurangan yang ada gitu. Jadi nggak dibuat panik, nggak dibuat pikiran dulu ini kurang ini, tapi ya jalani dulu aja gimana nanti gitu. Yang penting mah anaknya aman gitu ya, walaupun sebetulnya ada kekurangan di kita, tapi yang terpenting anaknya aman gitu. Maksudnya tujuan pembelajaran tersampaikan gitu, kemudian anaknya menikmati pembelajaran sesuai dengan nyaman, dengan tertib gitu. Itu sih yang lebih penting kesana. Tapi jujur kalau secara ini mah, kalau saya menilai diri pribadi banyak kekurangan ini dibanding Bu Is ya. Kemarin saya lihat Bu Is kayak gitu baik kemarin. Oh, ada yang banyak banget yang bisa hari ini ambil dari Bu Is kemarin ketika di supervisi, ketika pendampingan ya ke supervisi. Nah, gini Bu Arin, tadi kan Bu Arin sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya dengan baik karena kita akan melakukan observasi kelas. Bisa menceritakan kembali nggak tujuannya ini dicapai kepada murid, peserta didik atau tahapan-tahapan yang dilakukan Bu Arin selama pembelajaran di dalam kelas? Kalau tujuan sendiri kan tujuan ada di perangkat pembelajaran di FPP, saya tuh ingin peserta didik itu dalam kelas itu kan, kalau tujuan itu ada ABCD ya. Kalau audiensnya itu pasti peserta didik, ini tuh behaviornya itu lebih ke perilakunya ya. Perilakunya di sini saya melakukan pengamatan, diskusi, tanya jawab. Terus C-nya itu kondisinya ya, kondisinya itu di sini dengan ini metode yang saya pakai itu adalah problem based learning, yaitu berbasis masalah. Terus D-nya itu kan degree-nya itu berarti lebih ke sikap ya, sikap itu tepat, kemudian mandiri dan jujur kalau salah. Satu lagi itu ada 3 ya yang saya observasi. Nah, kemudian yang saya gunakan itu tadi pengamatan, berarti ada PPT. Terus saya juga menggunakan di sini nyoba LKPD online gitu, LKPD yang online, karena saya berpikir kalau saya harus ngeprint kertas yang banyak kan lebar gitu ya Bu, udah diisi nanti dikumpulin suatu saat bisa dikilo gitu ya, walaupun kepake buat aplikasi tapi kan lebar juga kertas sekarang lagi mahal. Jadi saya pakai online, itu saya bikin di Canva awalnya, dari Canva itu dibuat PDF, kemudian saya bikin akun di Live Worksheet. Jadi di sana itu alhamdulillahnya itu banyak fiturnya gitu, mulai dari dia menjodohkan, mulai dia dari menarik garis, mulai dia mengisi angka, mengisi huruf, kemudian ada yang di drag gitu ya. Jadi alhamdulillah ketemu aplikasi yang bisa memudahkan saya dalam kalau secara KTM berdiferensiasinya mungkin bisa saya tangkap di situ gitu ya, berdiferensiasi kontennya di situ. Terus saya juga pakai aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot di sini baru pertama kali dicoba ke anak-anak gitu. Awalnya aduh anak-anak ngerti nggak ya, pas kesini-sini ternyata saya nggak dipakai itu ketika sedang itu alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya, anak antusias. Tapi kendalanya tuh ternyata akun saya nggak premium lagi. Kalau dulu premium jadi pesertanya bisa banyak. Pas tadi kata anak-anak, kenapa saya nggak bisa masuk terus? Yang besar kata Arin teh nggak bertambah terus sih peserta teh. Nah, peserta cuma segini. Ternyata pasti buat teh akun Anda premiumnya limit. Oh, berarti Arin nggak ngecek ya. Di sana Arin nggak ngecek, tidak ngecek tadi akunnya tuh bisa berjalan
berjalan dengan maksimal. Tapi alhamdulillah dengan persentase adanya tadi ketika anak ini, Bu saya gimana tuh, yaudah duaan aja bantuin gitu. Alhamdulillah itu hasilnya. Tadi anak ketika direfleksi senang Bu, nanti Bu saya pengen ikut lagi. Ya nanti Ibu akunnya harus beli dulu yang premium. Kalau misalkan udah tadi takut ya Bu, terus dari LKPD-nya kalau sebelumnya saya pernah ada LKPD juga Bu. Kan kalau dulu Mas pakai laptop berbarengan. Jadi kan diskusinya ini banget gitu, terlihat sekali. Nah kalau saya lihat waktu itu karena anak megang HP sendiri-sendiri, jadi diskusinya sedikit, diskusinya hanya di awal, udah diskusi beres, jadi angklung sendiri gitu. Nah keinginan saya Mas sebetulnya ada satu mungkin yang jadi pemandu ya di kelompok itu, ada yang satu jadi pemandu, misalkan dia baca soalnya nanti tinggal jawab, nanya ke temennya ini jawabannya apa ya kira-kira, pengen Mas seperti itu. Tapi ternyata di lapangan anak malah sendiri-sendiri gitu. Cuma pasti kalau nggak tahu mungkin dia nanya ke temennya ini jawabannya apa, ini yang mana. Paling hanya diskusinya nggak yang grup gitu, yang kayak satu kelompok besar, tapi mungkin hanya dengan teman kanan kiri aja. Nah, itu mungkin yang ditanyakannya itu mungkin Arinya juga tidak mengarahkan ya, tidak mengarahkan kepada anak-anak harusnya kayak gimana. Mungkin kedepannya kalau ini Ari memang tunjuk ketua kelompoknya untuk sebagai ibaratnya moderatornya ya, moderator dalam kelompok tersebut agar memimpin pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Dan untuk tadi ternyata kan walaupun satu kelompok hasilnya beda-beda ya, di kelompok ada nilainya 100, ada nilainya 90, 80, 70. Berarti kan itu menandakan memang mereka mengerjakannya masing-masing, kalaupun diskusinya hanya yang mereka tidak tahu saja. Tadi kan dalam pembelajaran ketika observasi Bu Ari kan memperkenalkan aplikasi yang baru ya dalam pencapaian apakah itu kelompok ataupun secara pribadi. Sejauh ini menurut Bu Ari terjadi tidak tujuan dari tujuan pembelajaran yang Bu Ari ingin sampaikan kepada murid dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut? Kalau tujuannya tercapai Bu, cuman memang di situ lebih ke waktunya tuh jadi molor gara-gara aplikasi tersebut. Salahnya mungkin saya harusnya sosialisasinya tidak ketika pembelajaran, harusnya mungkin di luar pembelajaran. Jadi ketika anak diberikan aplikasi itu memang mereka sudah langsung mengikuti ya harusnya. Tapi alhamdulillah karena dari sebetulnya aplikasi itu untuk memudahkan tentunya. Jadi tujuan itu saya tuangkan di dalam LKPD-nya Bu. Jadi LKPD-nya yang lebih menunjang kepada tujuan. Kalau untuk aplikasi itu memudahkan saya dalam menyampaikan tujuan tersebut. Kalau misalkan kita ngomong terus ya Bu ya, berarti kan di situ bukan berpusat pada anak, jadi lebih berpusatnya pada kita. Tapi kalau ada LKPD kan mau nggak mau mereka literasi, mereka nyari informasi gitu. Jadi kalau menurut saya sudah tersampaikan tujuan pembelajaran. Berarti tadi kan seperti yang Bu Ari ceritakan nih, ada hambatan-hambatan dari waktu ya, dari waktu yang menjadi molor, itu berarti kan mengganggu jam pembelajaran lain, jam pembelajaran lain atau waktu istirahat mereka. Nah, selain hambatan-hambatan waktu yang molor, ada hambatan lain nggak yang Bu Ari rasakan ketika mengenalkan aplikasi-aplikasi baru ini atau ketika ada di dalam kelas ketika mengajarkan materi yang Bu Ari sampaikan? Kalau hambatan mungkin kan karena tadi tujuan saya tuh nggak hanya di misalkan, tujuan saya itu memang pengetahuan keterampilan dengan sikap ya Bu ya, sesuai dengan tadi. Kalau keterampilan kan itu lebih ke LKPD yang mereka kerjakan. Kalau misalkan pengetahuan itu kan dari soal aplikasi KAHOT itu. Terus kalau untuk yang sikapnya itu kan dari observasi saya ketika mereka sedang berkelompok ataupun sedang presentasi. Nah hambatan lain dalam penggunaan aplikasi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya Bu, tidak terlalu berpengaruh seperti apanya gitu. Nah mungkin kalau untuk selain memanage waktu, kebetulan saya sih kan observasi ini karena menunjang LKH ya Bu ya. LKH-nya itu lebih ke suasana keteraturan suasana kelas. Nah kebetulan fokus saya itu ada dua. Fokus saya itu lebih ke strategi berkelompok dengan mengingatkan keyakinan kelas. Nah ketika
kita mengingatkan keyakinan kelas kan sebelumnya memang ketika awal ketika kita masuk, awal ketika pembelajaran kita itu kan ada keyakinan kelas. Nah, sudah disepakati pula. Di sana kan di awal memang diingatkan gitu keyakinan yang kelas yang sudah disepakati apa saja. Salah satunya itu ada seperti disiplin itu ya. Nah, saya jelaskan disiplin itu kayak disiplin mengumpulkan tugas, tapi kan tetap aja LKPD-nya ketika waktu habis masih aja ada anak yang belum mengumpulkan tugas. Terus jadi ada beberapa anak yang masih melanggar. Kalau menurut saya masih ada beberapa anak yang melanggar dari keyakinan kelas mereka. Selain manage waktu. Jadi anak itu ya ketika di hambatan itu kan anak ada yang masih sebagian nih tidak mengerjakan gitu ya, ada sebagian yang tidak mengerjakan, atau mungkin ada sebagian tadi yang tadi mengatakan anak ada permasalahan di koneksi ya ketika mereka akan mengirimkan hasil mereka gitu kan. Nah kira-kira nih yang bisa Bu Arin lakukan untuk menghilangkan, bukan menghilangkan ya, artinya mensiasati hambatan itu sendiri seperti apa Bu Arin? Ya kalau untuk kedepannya itu kan berarti kedepannya Bu ya, kalau waktu pas tadi saya mungkin tidak langsung memberikan solusi kepada anak, tapi kedepannya kalau saya menggunakan live worksheet itu saya memang harus memastikan dulu ke anak kuota, sama kadang mereka teh HP teh touchscreen-nya itu Bu, touchscreen-nya error ya. Jadi kalau mungkin kondisi HP kondisi HP paling saya akan menyarankan kamu jangan memaksakan pakai HP, lebih baik saya kasih modulnya sekalian, LKPD-nya sekalian yang secara tertulisnya. Bagus Bu Arin, berarti Bu Arin sudah punya solusi ya, artinya dari permasalahan anak yang kadang anak HP-nya itu kurang berfungsi gitu ya, atau touchscreen-nya yang rusak, mungkin kendala dengan kuota ya Bu Arin ya, kendala dengan kuota berarti sudah mau Bu Arin menyiapkan LKPD dalam berbentuk modul mungkin seperti itu. Kira-kira nih Bu Arin, rencana itu bisa Bu Arin lakukan kapan? Nah, kalau misalkan rencana ini ya kalau bisa secepatnya ketika pertemuan selanjutnya Bu ya. Karena kan kalau pertemuan selanjutnya kita belajar dari pertemuan sebelumnya. Karena kalau saya juga ini tuh kalau LKPD baru dipakai beberapa kali gitu, berkaca juga dari sebelumnya. Oh ternyata kekurangannya apa saya perbaiki, tapi ternyata ada juga ya walaupun itu diperbaiki ada lagi yang salah baru. Berarti kita harus siap dengan segala hambatan yang ada ya Bu Arin ya. Berarti Bu Arin akan melaksanakan secepat mungkin di pertemuan berikutnya ya Bu Arin ya. Alhamdulillah Bu Arin berarti solusi atas permasalahan hambatan ketika kita observasi, Bu Arin sudah punya jawabannya tersendiri, solusi tersendiri, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan gitu kan. Jadi peserta didik pun bisa lebih cepat mendalami materi, dan kita ingin yang terbaik kita lakukan untuk peserta didik kita ya Bu Arin ya. Terima kasih nih di penghujung acara observasi ini, pasca observasi ini saya ucapkan sekali banyak terima kasih kepada Bu Arin. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya gitu. Terima kasih Bu Arin.